Nah, halo semua. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan lebih detail tentang market structure ya. Jadi kita harus memahami tentang kondisi sebuah tren. Mungkin kalau kita ngomong uptrend, kita bakal melihat apa yang namanya strukturnya selalu membuat higher high, higher high, dan higher high. Ketika trennya sedang turun, dia akan selalu membentuk lower low, dan lower low. Nah, sebelum kita memahami lebih detail tentang tren ya, biasanya itu di dalamnya ini, di dalam sebuah trend uptrend ya, itu terkadang kita melihat apa ya, kalau menurut saya ya, yang saya pelajari, tren itu di dalam tren itu bakalan akan dibagi lagi. Jadi kita harus mengenal cirinya. Cirinya seperti apa? Semisal di sini saya membuat sebuah gambar tentang strong trend. Nah, yang dimaksud dengan strong trend itu ketika high-nya atau low-nya itu ke break. Nah, ketika retest itu tidak sampai ke titik break yang SR sebelumnya. Jadi dia itu tinggi, nggak sampai menyentuh, dia itu langsung naik. Nah, ini bisa dikatakan sebagai strong trend. Ini nanti kalau kita bahas ini lebih detail lagi ya kalau kita sudah menggunakan Fibo kemana-mana nanti larinya. Bahkan bisa jadi ke wave Elliott dan harmonic pattern. Nah, jadi kita harus mengenal trennya terlebih dahulu. Nah, selain ada strong trend, kita bisa melihat yang namanya medium trend. Jadi kalau kita ngomong konsep medium trend itu, dia bisa dikatakan hampir sebaris, hampir selevel, hampir sebaris atau selevel dari mungkin bisa jadi area SR yang sebelah kirinya. Nah, kalau kita ngomong konsep seperti ini, itu bisa jadi nanti akan menjadi sebuah area resisten become support, kayak gitu. Oke, jadi ada strong trend, ada medium trend. Nah, nextnya yang terakhir itu ada yang namanya weak trend. Kalau ngomong weak trend itu bisa menjadi salah satu konfirmasi ketika market itu akan berbalik arah. Salah satu konfirmasi ya confluence kalau saya ngomong. Jadi bukan berarti mau menyentuh bagian bawah di sini, bagian bawah bagian kaki bawahnya itu bakalan market turun, enggak, belum tentu. Cuman kalau kita kalau kita lihat gitu ya. Ini salah satu ciri, salah satu confluence ketika market itu bisa jadi akan berbalik arah kayak gitu. Jadi areanya itu ketika area level SR yang sebelah kirinya itu di break jauh. Setelah break jauh, nah dia turun retest atau pullback. Nah, dia mau mendekati area level kaki kiri yang sebelumnya. Ini bisa dikatakan sebagai weak trend. Bisa jadi dia bakalan menyentuh pas. Ngomongnya bisa dikatakan ini adalah double bottom kayak gitu. Jadi di dalam tren itu terbagi menjadi 3, strong trend, medium trend, dan weak trend. Ini kalau kita ngomong dalam satu analisis multi time frame. Padahal kalau kita ngomong ya, kalau kita kombinasi dengan teori dari Dow teori gitu ya. Sebenarnya, nah di sini saya ngomong konsepnya. Nah, jadi di dalam tren itu bakalan ada sebuah tren. Jadi harap berhati-hati. Semisal nih, di time frame kecilnya itu kita melihat sebuah strong trend. Kemudian terjadi sebuah perubahan, kalau saya ngomong bukan perubahan tren ya. Tren itu sudah mulai melemah, tren sudah melemah. Bahkan dia mau mendekati area level kaki yang ada di sini. SR yang sebelumnya saya ganti warna misalnya hitam deh. Nah, jadi ini ada level terkuatnya misalnya. Nah, dia mau menyentuh, ternyata dia break nggak sampai break atasnya. Kemudian dia break bawahnya. Nah, kita lihat level yang di sisi kirinya. Ada apa? Oh, ternyata saat ini memang ada pelemahan tren di TF kecilnya. Pelemahan tren di TF kecilnya. Jika kita melihat di TF gedenya itu masih ada konfirmasi SR yang lain, support resisten yang lain. Nah, kadang kita di sini short, jual. Kita tahan di TF kecilnya. Padahal tren besarnya itu masih ada struktur yang mengatakan bahwa itu trennya itu masih dikatakan belum ada pelemahan. Jadi dia begitu turun terpantul. Mungkin di sini melemah, tapi di sisi yang lain, di time frame yang lain itu ada pergerakan, bisa jadi kayak gini kan.
area resisten become support. Dia terpantul kemudian naik tajam, naik tajam, naik tajam. Dan juga pada saat trennya yang terbentuk ya di TF kecilnya, itu bisa jadi kita melihat oh areanya pullbacknya itu nggak sampai area SR di level yang di time frame yang lebih besar. Jadi kalau kita kombinasi tentang analisis multi time frame, kita harus paham dulu konsepnya. Oh ternyata weak trend di TF kecil, di TF gedenya trennya itu sedang naik. Berarti ada pelemahan tren ini untuk koreksi sebelum dia naik lanjut. Nah, jadi kalau kita ngomong di analisis multi time frame ini hati-hati teman-teman ya. Memang akan ada penurunan dari sebuah harga, tetapi penurunan itu apakah itu retest? Nah, atau perubahan tren yang bagaimana? Ternyata kalau kita lihat di time frame gedenya, oh itu kemungkinan tren saat ini itu sedang naik di TF gedenya. Berarti ketika di TF kecilnya itu sedang turun, itu termasuk kategorinya koreksi. Nah, tetapi bagaimana jika pada saat di time frame gedenya area yang ada di sini itu ke-break gitu misalnya gini ya. Ternyata saat ini sedang turun gini. Dia mau mendekati area yang level yang ada di sini. Nah, atau bisa jadi saat ini double bottom. Nah, harga itu naik. Bisa jadi harga itu akan makin turun. Kenapa? Karena kalau kita ambil di sini ya, di TF kecilnya itu dia menyatakan turun dan area SR sebelah kiri yang di TF gede itu mulai ditembus. Area support-supportnya mulai ditembus. Nah, di sini bisa jadi menandakan kalau tren itu bakalan akan semakin turun. Nah, jadi ini tentang hubungan analisis multi time frame, tentang strong trend, weak trend, dan itu pun di tiap time frame kita harus paham. Oh, di time frame kecilnya sedang melemah, di time frame besarnya bagaimana? Oh, ternyata di time frame besarnya itu masih naik dan kenceng. Berarti saat ini kondisinya itu sedang koreksi di time frame yang besar, kayak gitu. Jadi kita harus paham tentang konsep ini dulu. Konsep tentang strong trend, medium trend, weak trend dikombinasi dengan yang namanya analisis multi time frame. Jadi kita harus paham. Oke. Nah, di sini memang akan ada jika trend weak biasanya akan ada pembalikan arah. Nah, cek di time frame besarnya apakah pembalikan arah tersebut hanya sekedar koreksi atau pullback. Kayak gitu. Tetapi kalau di TF kecilnya itu area support-supportnya itu di break dan di break, berarti kemungkinan besar di tren besarnya itu akan terjadi pembalikan arah. Kayak gitu. Jadi kita harus mengenal. Mungkin di video berikutnya akan saya jelaskan secara chat langsung ya. Oke, terima kasih.